Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bis-siyam fi syahri Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibina al-kiram wa ala alihi wa sahbihi dhawil bayan, amma ba'd. Marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah, empunya alam semesta. Allah lah yang punya segala-galanya. Allah lah yang telah memberikan kita kesempatan, kekuatan untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah, di mana kita sudah menjalaninya 3 hari, besok akan masuk dalam hari yang keempat. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang gemar beribadah, seorang nabi yang cinta terhadap bermunajah, bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan. Kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama, mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, semoga selalu diberikan curahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati seluruh jamaah, tidak mungkin kita sebutkan namanya satu persatu. InsyaAllah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Ya Rabb, kami berkumpul di bawah atap menasah lancang garam ini. Berikan peluang kepada kami ya Rabb, untuk bisa berkumpul di dalam syurga-Mu kelak bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa orang yang hidup dalam bulan sebelum bulan Ramadan. Setahun dia sudah berharap, dari tahun yang lalu memasangkan niatnya, ya Allah, tahun ini saya tidak bisa memaknai bulan Ramadan sebagaimana harapannya. Itu dikatakan pada tahun lalu, tepatnya 1442 Hijriah. Harapan mereka adalah untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan tahun ini. Tetapi berapa banyak orang-orang yang berangan-angan demikian, orang-orang yang berkeinginan demikian. Tiba Ramadan itu datang, Allah panggil mereka, tidak bisa merasakan indahnya Ramadan di tahun ini hamba Allah. Walaupun sekelumit harapan, walaupun ada secuil impian untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan tahun 1443 ini, tapi ada saudara-saudara kami, ada keluarga kami, ada tetangga-tetangga kita yang mana dalam bulan Sya'ban menghembuskan nafas terakhir, Allah tidak mengkendakinya kepada mereka untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan. Ini sebuah hal yang istimewa bagi kita malam ini hamba Allah yang berada di kampung Lancang Garam, di mana Allah memberikan sebuah harapan, di mana Allah mengabulkan doa kita dalam bulan Sya'ban. Berduyun-duyun orang melantunkan doa, ya Allah, Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban, berkatilah kami dalam bulan suci Sya'ban, wa ballighna ila syahri Ramadan, sampaikan kami dalam bulan suci Ramadan. Itu sudah terwujud dalam kehidupan kita pada malam yang berbahagia ini. Kenapa orang berangan-angan dan berimpian untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan? Karena bulan suci Ramadan itu, kalau istilahnya orang yang berada di pasca sarjana, akan membutuhkan satu keping skripsinya, tesisnya, untuk menguraikan bagaimana pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam bulan suci Ramadan. 30 malam kita ceritakan, rasanya tidak akan usai terhadap kelebihan Ramadan yang diberikan oleh Allah. Salah satu di antaranya adalah orang-orang yang beribadah dalam bulan suci Ramadan.
identik dengan esensi Ramadan itu sendiri, melekat dengan nama Ramadan itu sendiri, diampunkan dosanya oleh Allah yang pernah ia kerjakan terdahulu. Di mana dalam sebuah kitab Al-Hawi Al-Kabir, Imam Al-Mawaridi menjelaskan bahwa kenapa dinamakan dengan bulan suci Ramadan, yang mana di dalamnya kita akan dianjurkan untuk berpuasa. Waqad rawa Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama sumiya Ramadan li'annahu yarmidhu az-zunub ay yahriquha wa yadhhabu biha. Apa maknanya dinamakan dengan bulan suci Ramadan? Karena pada bulan suci Ramadan itulah akan mampu membakar semua dosa yang pernah kita kerjakan. Yarmidu diartikan oleh Imam Al-Mawaridi ay yahrikuha. Kemarin semuanya kita melihat media, betapa jagonya si Pangeran Merah membabat dan melahap Suzuya Mall di Banda Aceh. Sampai subuh tadi baru reda dan hilang apinya, dibakar oleh mereka. Dalam bulan suci Ramadan juga ada perihal yang seperti itu, namun bukan dibakar tubuh manusia. Dosa yang pernah kita kerjakan dilahap lebih berat dibandingkan dengan Suzuya Mall beberapa waktu yang lalu, tadi malam dilahap. Kalau kita beribadah dalam bulan suci Ramadan, pastilah semua dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaznya nak pegah ke mangati ke mau mendem, atau nak pegah ke nak semangat mendem, nak pegah atau nak pegah liron nak undangan puasa aku ke. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan diksi yang berbeda, dengan narasi yang berbeda, Imam Muslim berkata, man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zabbih. Imam Muslim berkata, man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Walaupun berbeda kalimat, tapi substansi daripada hadis tersebut sama maknanya. Apa maknanya Ustaz? Orang-orang, man itu kalau diitlakkan, digunakan, itu disebutkan kepada siapapun, baik si bayi, laki-laki, perempuan, si tua, si muda, siapapun termasuk yang beriman. Orang-orang yang ada dalam dunia ini yang beriman melakukan ibadah puasa. Man sama Ramadana, orang-orang yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan, imana, dengan penuh keyakinan. Kan gila sanjungan, kan perle bui pujo ligo, kan perle bui kun lima tuan malim melintelu, kan perle bui kun le jiran god tetanggalun, kan perle bui kun rudah ibabah ikegop. Mudah tanya orang yang puasa, tapi puasa yang karena iman wa ihtisab, dan karena ihtisab. Apa makna itu ihtisab dan iman Ustaz? Iman kalau dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, al-i'tiqadu bil fardiyati saumihi. Orang-orang yang meyakini bahwa puasanya olehku puasa karena saya berpuasa, karena diperintahkan oleh Allah Ta'ala, bukan karena gila jabatan, bukan karena gila sanjungan, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, tapi karena semata-mata perintah wajib yang dianjurkan oleh Allah sehingga saya berpuasa. Kaikun legop malim, kaikun legop hanamu pah menan gede, tanya puasa karena Allah, itu sudah termasuk dalam kategori imanah. Wahtisaba, orang yang berpuasa dengan ihtisab. Apa maknanya Ustaz? Tahun lalu kita berperilaku tidak bagus, melakukan aktivitas amoral, bertindak tidak sesuai dengan etika dalam syariat Islam, melakukan kemaksiatan, sumpah serapah, noda dosa setiap harinya, kita lakukan setahun yang lalu. Kita bayangkan sehingga menetes air mata kita di sepertiga malam. Ya Allah, menyesai tat udip long, ya Allah, titun yang kau likut cukup bro, cukup le dosa long puwet. Malamnya kai tamang bulan Ramadan katruk malam ke puwet. Long nak laki ampun bak drone, ya Allah, nepo ampun bandum dosa lon. Kita bayangkan dosa yang pernah kita kerjakan. Yang selanjutnya kita hitung, kita kalkulasikan,
kalau satu pekerjaan amalan kebaikan kita kerjakan di luar bulan suci Ramadan, akan dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah. Sebagaimana yang termaktub dalam kitab Imam Asyuti, Tafsir Jalalain, dijelaskan bahwa orang yang melakukan ibadah solat satu waktu dilipat gandakan 10 kali lipat. Begitu juga dengan kebaikan yang lainnya. Dalam bulan suci Ramadan, satu kebaikan yang kita kerjakan akan dibalas oleh Allah 100 kali lipat. Kita hitung, saya ingin bersedekah. Kenapa? Karena bersedekah dalam bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan ratusan kali oleh Allah. Saya ingin membaca Al-Quran khatam dalam bulan Ramadan minimal 2 kali atau sekali. Setiap malamnya kami tadarrus. Baca Al-Quran saja satu huruf, alif, lam, mim. Alif dilipat gandakan 100 kali lipat, lam dilipat gandakan 100 kali lipat, mim dilipat gandakan 100 kali lipat. Bayangkan kalau kita khatam Al-Quran dalam bulan suci Ramadan ini 5, 2, 3 kali khatam Al-Quran dalam bulan suci Ramadan, berapa banyak pahala yang diberikan oleh Allah. Orang yang menghitung kebaikan, orang yang memandang kesalahan masa lalu untuk diperbaiki dalam bulan suci Ramadan ini, itulah orang-orang yang ihtisab, orang yang bermuhasabah, orang yang merenungi segala hal yang ada dalam kehidupan ini. Maka kalau dua kategori tersebut sudah ada, apa janji Nabi dalam hadisnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Gepa ampun dosa yang kau likut. Tengku ilung le tak salah jamut. Tengku dengan orang tua saya tidak baik, dengan sanak keluarga saya pernah salah kata, minta maaf. Yang selanjutnya kalau tidak dimaafkan, maka berpuasalah, lakukan ibadah dalam bulan suci Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita korelasikan antara hadis Nabi dengan kalimat Ramadan itu sendiri, ada kesinambungannya. Bulan Ramadan kepenan Ramadan karena makna Ramadan secara harfiah, secara kamus, makna dia sendiri adalah panas ataupun membakar, sehingga dinamakan Ramadan. Identik Ramadan itu kalau dalam asumsi kita matauro tu'um, walaupun beberapa hari ini hujan, tadinya teduh luar biasa, tetapi identik Ramadan itu dengan panas. Kenapa? Memang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk membakar semua dosa manusia. Maka manfaatkanlah bulan Ramadan ini, hamba Allah. Jangankan kita untuk menjamin, malam ini sudah bisa sholat tarawih di Menasah Lancang Garam, besok belum tentu kita bisa hidup, lusa belum tentu kita bisa bernafas, usai Ramadan ini belum tentu kita bisa hidup kembali untuk bisa tadarus di sini, untuk bisa sholat tarawih bersama, untuk ikut kajian, untuk melakukan kebaikan dalam bulan suci Ramadan. Maka karena itu hamba Allah, tidak ada satu manusia pun yang mampu melihat kapan batas usianya. Manfaatkanlah kelebihan yang sudah diberikan oleh Allah. Urang ladum hana sadar, kalau ada menantunya yang datang ke rumah, punya harta, rupawan, punya gaji yang mapan puluhan juta, itu pastilah akan dihidang kalau berbuka puasa ataupun di tempat yang lain. Akan dijaga dan dirawat luar biasa. Kenapa? Karena ada kelebihan yang diberikan. Tetapi menyangkut dengan bulan suci Ramadan ini, tahun lalu disampaikan oleh guru-guru kita menyangkut dengan hadis ini, menyangkut dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi berapa banyak orang di antara kita yang sadar untuk memaknai indahnya Ramadan. Maka jadikanlah Ramadan ini sebagai seorang kekasih yang kita sudah lama tidak melihat seorang kekasih, yang mana kekasih tersebut sangat kita cintai. Jadikan Ramadan selaku orang yang rindu kepada suaminya yang sudah bertahun-tahun berada di perantauan, sekarang sudah kembali pulang. Jadikan Ramadan sebagai suami yang sudah lama tidak kita lihat. Jadikan Ramadan sebagai seseorang yang kita jadikan sebagai pujangga dalam kehidupan. Orang di kota Luk Semawe ini banyak yang kita dapati dia berniaga, berjualan, berdagang. Ada laba, ada yang dia dapatkan dalam kehidupannya lebih, maka dia akan sewa ruko yang selanjutnya. Kenapa? Dia rasakan kelebihan. Tapi kenapa kita hari ini, Ramadan yang sudah disampaikan oleh Allah, dalam Ramadan ada Lailatul Qadar,
Dalam Ramadan diberikan rahmatan lil alamin. Dalam bulan suci Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dalam bulan suci Ramadan akan dimerdekakan kita dari api neraka. Dalam bulan suci Ramadan diturunkan Al-Quran. Dalam bulan suci Ramadan pula Nabi Muhammad beribadah, tidak pernah mengenal ruang dan waktu. Makin banyak disampaikan oleh guru-guru kita, ada orang-orang yang lupa terhadap perihal tersebut. Semoga hamba Allah dalam durasi waktu yang sangat singkat ini, kita yang berada di musalla, di menasah tercinta ini adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan fitrah ibadah puasa. Malam ini baru malam keempat, nampak ramai. InsyaAllah pada malam selanjutnya nanti akan kami absen. Tanya sama Pak Rahman, ada kurang jamaahnya? Kalau berkurang berarti belum mantap iman yang kita miliki. Karena akhir Ramadan itu akan digiurkan pandangan kita dengan kuih loyang. Akan digiurkan pandangan kita dengan mukunah-mukunah dari luar negeri, sehingga kita rihlah, sehingga kita cari, kita buat makanan-makanan untuk persiapan hari raya. Maka itu jangan dijadikan sebagai tradisi untuk orang-orang yang berada di lancang garam. Sampai 30 malam kita akan berjamaah seperti malam ini. Mudah-mudahan doa kita terkabul dan saf di musalla ini, di manasah ini akan senantiasa rapat dan banyak orang yang bermuraqabah. Semuanya kita dengan berkat ibadah puasa ini akan dijadikan pribadi yang bertakwa. Kalau sudah takwa, pastilah ridha Allah akan ada dalam kehidupan kita. Bila ridha sudah ada, Allah berkata, fadkhuli jannati, masuklah engkau dalam surgaku. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Hasbunallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.